Kebanyakan kita nggak sabar nungguin solusi. Nggak sabar nunggu rizki. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sebuah cerita yang insya Allah kita semua pada tahu. Dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang 3 manusia yang mereka dalam perjalanan, 3 orang nih melakukan perjalanan, tahu-tahu hujan, sekarang musim hujan. Karena mereka ditimpa hujan, mereka mencari naungan. Ini cerita Nabi tentang orang-orang terdahulu. Supaya kita tahu yang dijanjikan Allah itu pasti. Fadakhalu fi gharin fi jabal. Mereka masuklah ke gua. Mereka ingin menyelamatkan diri dari air hujan. Agar pakaian mereka tidak basah. Agar tubuh mereka tidak basah. Mereka masuk ke dalam gua. Ternyata terjadi sesuatu yang tidak dalam bayangan mereka. Apa yang terjadi? Ada batu yang menggelinding. Kemudian menutup mulut gua itu. Seperti itu kehidupan ini. Kadang-kala kita menganggap sesuatu itu solusi. Dengan keterbatasan ilmu kita. Kita masuk ke gua dengan harapan gak kena hujan. Yang terjadi lebih parah daripada air hujan. Apa yang terjadi dengan 3 orang ini? Apakah mereka kemudian mengatakan, oh andai kata kita tidak masuk ke dalam gua. Andai kata kita tadi lebih di bawah pohon aja atau apa, sama sekali. Tidak ada ucapan andai kata di diri mereka. Yang ada masalah harus dihadapin. Apa? Mau dicungkil itu batu besar. Nggak mampu. Usaha dilakukan. Tapi ada batasan kemampuan dan energi manusia. Sedangkan Allah Al-Qawi, dialah yang maha kuat. Lalu terjadi percakapan di antara mereka. Mereka mengatakan, Ud'ullaha bi afdali amalin amiltumu. Udahlah, kita ini kayaknya berdoa. Memohon kepada Allah dengan perantara amal kebajikan yang kalian kerjakan. Ketakwaan. Mereka punya ketakwaan. Mereka punya amal kebajikan. Dalam riwayat lain dikatakan biarja amalin. Dengan amalan yang paling kalian harapkan diterima sama Allah SWT. Faqala ahaduhum. Salah seorang di antara mereka mengatakan, Allahumma inni kana li abawan syaikhani kabiran. Ya Allah, aku dulu punya 2 orang tua yang sudah sepuh. Fakuntu akhruju fa'ara. Aku biasanya tiap hari keluar rumah mengembala. Thumma aji'u fa'ahlib fa'aji'u bil halali. Ya setelah itu biasanya sore hari pulang, aku perahkan susu, lalu aku berikan kepada kedua orang tuaku, maka keduanya meminumnya. Thumma asqi as-sibyah wa ahli wa imraati. Baru setelah itu aku memberikan susu tersebut kepada anak-anak, kepada keluargaku dan kepada istriku. Fahtubistu lailatan. Suatu malam, aku terhalangi, gak bisa pulang tepat waktu. Aku pulang udah larut malam. Kedua orang tuaku sudah tidur
Dan aku juga nggak ingin membangunkan keduanya. Sedangkan anak-anak, balita-balita tuh pada menangis, merengek, minta susu di kakiku. Tapi aku tidak ingin mereka minum terlebih dahulu sebelum kedua orang tua. Mereka terus seperti itu dan aku pun memegang susu itu buat orang tua. Sampai subuh. Sampai subuh. Anak-anak gak dikasih, enggak. Itu yang dilakukan. Setelah keduanya bangun, aku berikan susu tersebut, baru kemudian anak. Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau engkau tahu aku melakukan itu karena berharap wajahmu, fafruj anna furjatan nara minhas sama. Minta ya Allah semoga diberi rongga, diberi solusi nih. Mereka nggak bisa ngelihat apa-apa. Minta sama Allah SWT supaya dibuka itu batu yang menyumpal mulutku. Kemudian betul bergerak itu batu. Bukan karena didorong dengan tangan, tapi karena didorong dengan doa. Berdoa dengan ketakwaan. Mereka yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, berdoa lagi. Dia mengatakan, Allahumma, ya Allah, Engkau tahu. Aku dulu mencintai anak pamanku. Dengan kecintaan yang sudah gila, cinta sama anak paman. Sampai akhirnya aku menginginkan dirinya tapi dia menolak. Dan suatu saat dia terkena masalah. Ini perempuan kena masalah. Biasanya cari solusi, ya kalau kita punya keluarga kerabat yang mungkin punya kelebihan harta, ya kita datanglah minta tolong sama dia. Datanglah nih perempuan. Perempuan itu datang kepadaku. Dan aku pun menyambut kedatangannya. Aku mengatakan, aku akan berikan kepadamu 100 dinar. Dengan catatan, engkau perbolehkan aku menikmati diri. 100 dinar. Hampir setengah kilogram emas. Kata orang ini. Sehingga tatkala aku berada di atas perempuan. Udah berada di atasnya. Dia mengatakan, Ittaqillah. Wa la tafuddal khatam illa bihaqqihi. Bertakwalah kepada Allah. Bicara takwa. Ini perempuan mengatakan kepada laki-laki ini, bertakwalah kepada Allah. Jangan engkau lepas segel itu kecuali dengan hak. Faqumtu taraktu. Karena dia mengatakan bertakwalah kepada Allah, aku jadi takut. Aku tinggalkan dia. Bersama harta sejumlah 100 dinar. Iya. Fa in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika ya Allah. Kalau engkau tahu aku melakukan itu karena berharap wajahmu. Ini takwa itu harus ikhlas. Bukan sekedar beramal. Maka nih orang ngomong sama Allah. Dia nggak tahu. Allah yang lebih tahu. Maka dia mengatakan kalau aku melakukan itu karena berharap wajahmu ya Allah. Maka berikan solusi buat kamu. Subhanallah. Kemudian mulai terbuka. Tapi belum bisa keluar. Kalau tadi mulai bisa melihat cahaya, yang kedua solusinya udah terbuka tapi belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga bercerita tentang bagaimana dia memiliki seorang pekerja, pegawai yang
Akhirnya tuh orang tidak mengambil gajinya. Karena ada urusan, dia pergi sebelum menerima gajinya. Gajinya itu oleh aku, ya Allah, aku belikan kambing. Kemudian aku kembangkan itu uang. Sehingga menjadi harta yang banyak. Disebutkan bahwasanya ada yang buat tanaman, ada yang buat beli sapi, beli gembalanya. Lalu suatu hari datang tuh orang itu. Mengatakan kepada aku, "A'tini haqqi." Berikan kepada aku hakku. Faqultu intalik ila tilkal baqar wa ra'iha fa innaha. Kau lihat tuh, sapi-sapi bersama peternaknya itu milikmu semua. Bersama pengembalanya itu milikmu. Kata orang ini, apakah benar? Kau jangan memperolok-olokku. Iya, kata dia. Lalu orang itu mengambil semuanya dan tidak menyisakan untukku sedikit pun. Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj anna. Ya Allah, kalau engkau tahu aku melakukan itu karena berharap wajahmu, maka tolong berikan solusi buat kami, ya Allah. Singkat permasalahan yang kami berada di dalamnya. Dan betul. Kemudian menggelinding itu batu dan mereka keluar selamat. Dengan apa masalah itu selesai? Takwa. Yang satu berbakti kepada orang tuanya. Nih, kita semua tahu kalau bicara takwa ini semua berbakti sama orang tua masuk dalam bab takwa. Bersedekah masuk dalam bab takwa. Meninggalkan yang haram masuk dalam bab takwa. Memberikan hak orang-orang itu masuk bab takwa. Dan kita tahu secara satu persatu amal kebajikan itu memiliki keistimewaan. Berbakti kepada orang tua, jangan ditanya. Itu membuka pintu rizki, memanjangkan umur. Membuat doa hamba dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan yang haram. Meninggalkan zina, itu orang yang kedua. Kita tahu bertakwa kepada Allah itu bukan hanya melaksanakan kewajiban. Sebagian kita banyak amal solehnya. Berangkat haji, berangkat umroh. Sodakoh jangan ditanya. Yang haram tetap dikerjain. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Selamatkan dirimu dari yang haram-haram. Hindari yang haram-haram. Engkau akan menjadi orang yang ahli ibadah. Itu yang akan terjadi sama kita. Menjadi orang yang paling ibadah ketika kita meninggalkan yang haram. Orang yang amanah, subhanallah. Maka ingat, Allah berjanji, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Apapun masalahnya, Allah akan kasih solusi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fikum. Baik.